Ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah, 3 Mei 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilakan jemaat mempersiapkan tempat persembahan. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui rekening bank atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu. Sedangkan persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Elizabeth J. Ranguli dan Shirley Dwi Ningsih, atau langsung diserahkan ke Sekretariat GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi setiap hari Selasa, Kamis, Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu keempat sesudah Paskah ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta John Marlin Tambunan. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu keempat sesudah Paskah ini dengan dendang pujian. Keagungan
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Tawarik 16 ayat ke-29 mengatakan begini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Doa hari ini. Ya Bapa Maha Kuasa, kami datang beribadah, bersembah, sujud dan memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung di ibadah minggu pagi ini. Hidup dan kehidupan adalah anugerah daripada-Mu. Mampukan kami mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan menyadari apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarilah kami senantiasa bermana syukur dengan mempersembahkan hidup dan kehidupan dalam ketulusan dan kerelaan, mempersembahkan yang terbaik bagi pekerjaan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia yang saat ini dilanda dengan virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari persiapkan hati dan pikiran kita sejenak saat teduh sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita saat teduh.
Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejenak kami mau membaca Alkitab, mau merenungkan kebenaran daripada firman-Mu yang mengetengahkan bagaimana kami memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun kami sehingga pada akhirnya kami memahami, mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Berfirman Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Dipersilakan jemaat untuk berdiri, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Imamat 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi persembahan secara khususnya di dalam suatu ibadah bagi kita selaku orang Kristen itu sama seperti apa yang dilakukan oleh umat Israel, yang memahami persembahan itu diberikan adalah sebagai ungkapan syukur.
ungkapan syukur atas anugerah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, kepada umat. Namun sangat disayangkan di dalam memberi persembahan kadangkala kehilangan makna. Itu yang sering terjadi. Dan inilah yang mau diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Bagaimana memahami makna persembahan, bagaimana melaksanakan atau memberi persembahan kepada Tuhan. Dengan suatu harapan umat itu jangan salah memahami makna dari suatu persembahan. Umat itu jangan salah di dalam pelaksanaan memberikan suatu persembahan. Yang dalam arti kadangkala yang terjadi memahami makna memberikan persembahan kadangkala menurut versinya. Sehingga yang muncul pada akhirnya memberikan persembahan semau daripada umat itu sendiri. Dengan kata lain sembarangan. Nah, ini yang mau disentuh oleh Tuhan melalui Musa kepada umat Israel. Saya mau mencatat ada 3 hal yang tersirat di dalam memahami makna, di dalam bagaimana memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang sangat penting. Saya tentunya tidak akan mengupas satu persatu apa yang dikemukakan oleh Musa kepada umat Israel memahami makna dan bagaimana cara memberikan persembahan itu. 3 hal ini, yang pertama, jemaat dalam kasih Tuhan, persembahan yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan. Persembahan yang diberikan adalah sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Itu bisa lihat di ayat 9 bagian terakhir. Sesuai kemampuan yang menyenangkan bagi Tuhan, bukan menunjuk besarnya persembahan yang kita berikan, tetapi adalah mau menunjuk kualitas dari suatu persembahan yang diberikan itu. Itu yang mau disentuh. Mengapa? Sebab Tuhan tidak memandang bahwa di situ kan ada bicara lembu, ada bicara tentang kambing, domba. Tuhan tidak mau melihat bahwa lembu itu adalah yang terbaik, karena lembu itu lebih besar dan mahal harganya ketimbang kambing atau domba. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan juga tidak memandang kambing atau domba itu lebih baik daripada seekor burung tekukur atau burung merpati. Karena kambing dan domba itu lebih besar, lebih mahal daripada tekukur atau merpati. Yang Tuhan mau pandang di sini adalah sikap bagaimana memberi itu. Itu yang Tuhan lihat. Memberi dengan hati yang tulus, memberi dengan rasa hormat, itu persembahan yang terbaik. Itu persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat 9 bagian terakhir. Bukan memberi dengan sembarangan, bukan memberi dengan asal-asalan, bukan memberi dengan semau aku. Enggak itu. Yang Tuhan pandang dalam memberi adalah sikap batin yang memberi itu. Memberi dengan hati yang tulus, rasa hormat. Intinya persembahan yang terbaik, yang menyenangkan bagi Tuhan. Itu yang mau disentuh dalam kaitan nas renungan kita ini. Ada yang berpandangan kan memberi persembahan kan menurut kerelaan. Yang tentu ungkapan itu muncul karena membaca Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan
apa itu? Sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lalu dengan mengutip nas ini memberi dengan sukarela, lalu dia mengatakan, ya ini kan saya berikan dengan sukarela. Saya relanya hanya bisa memberi Rp2.000. Saya relanya memberi adalah Rp5.000, enggak lebih, sorry. Itu dia katakan. Saya hanya bisa memberi 2.000, saya hanya bisa memberi 5.000, tidak lebih. Kendati sesungguhnya dia bisa memberi lebih daripada itu. Dia bisa memberi daripada 2.000, 5.000, bisa dia memberi 10.000, apalagi uang 10.000, ada 20.000, terus apa lagi? 50.000, 100.000. Bahkan lebih. Tapi dia mengatakan, ini kerelaan saya 2.000 aja. Ini kerelaan saya memberi 5.000 saja. Saya nggak mau memberi 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 atau lebih daripada itu. Jadi maaf aja. Pertanyaannya benar nggak? Sikap memberi seperti itu. Saya mau katakan jawabannya enggak. Tuhan tahu kok. Enggak ada yang tersembunyi kan? Bagi Tuhan, enggak ada yang tersembunyi. Persembahan yang kita berikan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu. Betul, kerelaan itu penting. Tapi coba baca lagi, lebih lanjut. Di 2 Korintus 8 secara khususnya ayat 12. Boleh buka Alkitab. Apa di situ dikatakan? 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Gak bisa bohong. Gak ada yang bisa bohong kita dalam hal itu. Tuhan tahu kok. Kita garis bawahi. Rela memberi berdasarkan apa yang ada padamu. Apa artinya? Yang ada padamu. Kalau memang tidak ada, ya jangan berutang. Aduh, aku ke gereja nih, pinjam dulu uangnya. Enggak begitu memberikan persembahan. Enggak begitu. Dia mau beribadah, berutang dulu. Enggak begitu. Itu cuma dalam kasih Tuhan. Kalau memang bisanya memberi 2.000 atau 5.000 rupiah, ya beri 2.000, 5.000. Tapi kalau bisa memberi 10.000, bisa memberi 20.000, 50.000, 100.000, bahkan lebih, ya beri. Jangan tahan-tahan. Ini kan kemauanku. Apalagi kalau udah lihat siapa di situ. Jangan. Beri tanpa rasa terpaksa, beri tanpa ada sedih. Tapi beri dengan kerelaan berdasarkan apa yang ada padamu. Itu. Nggak ada yang bisa bohongi. Ini memang bukan mudah. Tapi perlu dipertanyakan apakah yang kita berikan sudah sepadan dengan kemampuan kita. Itu pertanyaan lebih lanjut, sudah nggak sepadan dengan kemampuan kita. Jumlah memang tidak penting, tetapi juga penting. Bisa ngerti ya? Jumlah tidak penting, tetapi ini penting. Nah, kenapa itu? Ya karena tidak ada persembahan yang terlalu kecil bagi Tuhan.
Juga tidak ada persembahan yang terlalu besar bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan bukan karena Tuhan kurang, enggak. Tuhan enggak pernah alami kekurangan kok. Itu. Tetapi persembahan yang diberikan adalah sebagai ungkapan syukur. Itu ungkapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan terlebih dahulu sesuatu kepada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Nafas hidup dan kehidupan. Banyak lagi. Enggak terhitung apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau ditanya kepada kita, berapa per bulan kita bayar rekening listrik? Ayo. Berapa? Bayar enggak? Berapa per bulan kita bayar PAM? Lakukan nggak itu? Berapa per bulan kita beli pulsa handphone kita itu? Berapa per tahun kita bayar apa lagi? Pajak rumah? Berusaha nggak kita membayar itu? Berusaha membayar. Berusaha nggak kita melunasinya? Berusaha. Nah, kalau begitu Tuhan sudah beri enggak hidup dan kehidupan kita sebagai apa? Anugerah. Itu berbagai berkat loh yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau Tuhan buka rekening, berapa yang harus kita bayar? Tadi kan kita katakan, aku bayar harus ini, yang namanya PAM, yang namanya listrik, yang namanya apa lagi? Telepon, pajak. Nah, kalau Tuhan buka rekening kepada kita, gimana? Tapi Tuhan tidak minta itu. Tuhan nggak minta itu. Tuhan minta nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan. Seberapa yang kita mampu. Tetapi pemberian itu bukan semau kita. Aku maunya berikan segini aja. Enggak. Jangan membohongi. Dan pemberian itu jangan bercela. Jangan bercacat. Itu kan yang diminta dalam kaitan ungkapan Musa kepada umat Israel. Jangan bercela, jangan bercacat. Ini. Dan ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah memberi persembahan berdasarkan kemampuan. Dan yang kedua ini adalah sangat penting. Jangan bercacat, jangan bercela. Itu kan dikatakan di ayat 3. Ya, ayat 3. Ini prinsip. Kalau memberi sesuatu kepada Tuhan, jangan yang bercacat, jangan yang bercela. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita nggak boleh menganggap remeh persoalan apa yang mau kita bawa, memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu. Berikan itu benar-benar adalah sebagai ungkapan syukur berdasarkan kemampuan. Tuhan itu agung. Tuhan itu besar. Tuhan itu kudus, mulia. Jadi kita harus serius memberi persembahan itu. Tidak boleh kita bermain-main. Tidak asal-asalan, tidak semau kita. Begitu ketika kita memberikan persembahan. Jangan sampai persembahan yang kita berikan bercela, cacat. Ingat, persembahan yang kita berikan di dalam suatu ibadah sesungguhnya kita sedang berhadapan, sedang berhubungan dengan siapa? Kita ibadah dengan siapa? Tuhan. Itu Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, kudus. Tuhan tidak ingin dipermain-mainkan.
Jadi kita mau diminta persiapkan persembahan yang terbaik yang menyenangkan Tuhan. Bukan persembahan apa itu? Saya ingat itu ada ungkapan, jangan persembahan kita yang kumel. Ya, betul. Masa berikan nama Tuhan yang kumel? Kan begitu. Yang apalagi kusut, udah sobek-sobek lagi, nggak apa-apa. Yang bagus biar aja di mana di dompetku. Yang kumel, yang kusut kasih aja buat Tuhan lewat gereja ini. Enggak lah. Yang apalagi lecek ya. Nah, itu. Persembahan yang kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, yang menyenangkan Tuhan adalah persembahan yang penuh dengan sukacita. Benar-benar dengan penuh kerelaan sesuai kemampuan yang ada pada kita. Memberi yang terbaik bagi Tuhan, yang menyenangkan bagi Tuhan. Ayo kita berikan dengan cara-cara yang terhormat, yang mulia, yang agung. Tuhan sudah berikan yang terbaik tidak bagi kita? Ayo. Tuhan kan sudah berikan yang terbaik bagi kita melalui siapa? Yesus Kristus putranya. Yesus yang sedia mempersembahkan yang terbaik untuk keselamatan kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Kepedulian daripada Allah di dalam Yesus Kristus inilah yang kita responi, memberikan yang terbaik dalam kaitan pekerjaan kemuliaan Tuhan itu. Yang dilakukan gereja pekerjaan kemuliaan Tuhan tidak? Pekerjaan kemuliaan Tuhan. Kenapa kita harus berpikir-pikir, aku harus ya seperti orang bisnis saja gitu? Enggak. Tahu kok kita apa yang dilakukan oleh gereja ini adalah pekerjaan kemuliaan Tuhan. Kok jadi ragu memberi? Kok jadi mikir-mikir kita memberi? Itu. Ya beri. Sesuai dengan kerelaan, kemampuan yang terbaik yang menyenangkan Tuhan. Itu. Ini yang kita responi. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, nafas hidup dan kehidupan, bahkan Dia sudah mempersembahkan hidup dan kehidupannya untuk keselamatan kita. Pertanyaannya, apa yang mau kita responi dalam hal memberi? Tentu yang mau kita responi adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Saya mau tanya, apa sih pekerjaan yang dilakukan oleh gereja dalam kemuliaan bagi Tuhan? Apa? Apa yang dilakukan oleh gereja dalam melaksanakan pekerjaan kemuliaan Tuhan? Melayani. Melayani. Lebih sungguh terus. Melayani Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani. Aduh, terus apa lagi? Mengasihi, terus memaafkan, mengampuni. Itu kan yang dilakukan oleh gereja. Itu. Gereja adalah wujud seperti apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kepedulian. Di dalam kepedulian itu sehingga terjadi suatu keseimbangan. Ini yang ketiga yang sangat penting. Ya, jadi tadi yang pertama adalah memberi sesuai dengan kemampuan, menyenangkan bagi Tuhan. Yang kedua tidak bercacat, tidak bercela. Dan ketiga adalah memberi persembahan sebagai wujud keseimbangan. Itu. Bacalah nanti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus
Apa itu ya? 1 Korintus atau 2 Korintus? 1 Korintus ya, 8 ayat 13 sampai 15. Coba kita lihat. 1 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 tadi. Coba kita lihat di situ. Betul. 2 Korintus 8 ya. 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Apa dikatakan? Sebab kamu dibebani, betul nggak itu? Bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Jangan bohong ya, kalau kita punya kelebihan. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan. Betul? Ya, agar kelebihan atau kekurangan? Kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Terus selanjutnya apalagi katakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini ada keseimbangan loh. Bayangkan yang punya sedikit memberi banyak. Waduh, bukan main ya. Betul ya? Tapi yang punya banyak memberi sedikit. Nah, kebalikan ya. Itu dia ininya. Nah, apa yang terjadi kalau itu yang terjadi? Bapak Ibu lebih tahulah. Yang terjadi ketidakseimbangan. Itu. Nah, dalam konteks ini ya, apalagi dengan situasi sekarang, virus corona. Ya, kita tahu tidak sedikit yang meninggal. Tidak sedikit yang mengalami apalagi sakit, ya. Bahkan tidak sedikit yang alami kesulitan ekonomi, ya, berdampak kepada kelaparan. Nah, kita di sini disentuh. Apa wujud daripada keseimbangan itu? Wujud dari saling bantu-membantu, saling peduli. Sebagaimana Allah yang sangat-sangat peduli kepada kita melalui Tuhan Yesus. Ini, ya, saya nggak panjang-panjang, tapi ini 3 catatan yang penting yang mau disentuh kepada kita. Bagaimana memahami makna persembahan dan bagaimana praktek persembahan yang kita lakukan, yang kita berikan, ya, dalam suatu ibadah seperti saat ini. Yang berdasarkan kemampuan kita, yang menyenangkan Tuhan, tidak bercela, tidak cacat, dan kita memberikan itu sebagai wujud daripada keseimbangan. Ini suatu sentuhan kepada kita, dan kita patut boleh bersyukur. Tuhan lebih dulu sudah memberikan yang terbaik kepada kita, dan Tuhan hanya meminta kepada kita, berikan yang terbaik, apa yang menyenangkan bagi Tuhan, dan berikan yang terbaik yang tentunya bukan berdasarkan dengan cara, dengan pola-pola yang kita pikirkan, tapi biarlah semuanya seturut daripada kehendak Dia. Amin. Jemaat dalam kasih Tuhan, bersama kita bernyanyi, Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, kita masing-masing berkata dengan ungkapan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging dan hidupnya. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan telah kami baca, renungkan, serta hayati, yang mengetengahkan bagaimana kami memahami tentang suatu persembahan dan bagaimana melaksanakan persembahan itu, ya Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk kami, biarlah kami di dalam memberi suatu persembahan itu, memberi berdasarkan kemampuan kami dan menyenangkan akan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan. Ketika kami memberikan persembahan kepada. Dan biarlah juga ya Tuhan, persembahan yang kami berikan itu bukan persembahan yang menurut versi kami. Bukan menurut kehendak kami. Biarlah benar-benar persembahan itu yang ada pada kami, ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik, menyenangkan Tuhan. Persembahan yang menyenangkan Tuhan tentu tidak bercacat, tidak bercela. Ini yang disentuh oleh firman. Bagaimana umat Israel di dalam mempersembahkan korban bakaran adalah persembahan yang menyenangkan akan Tuhan. Dalam konteks sekarang ini ya Tuhan, kami mau disentuh ya Tuhan. Kalau kami memberikan suatu persembahan itu ya Tuhan, karena kami boleh memberikan suatu persembahan wujud dari keseimbangan. Yang kuat membantu yang lemah. Kami harus menyadari diri ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kami mengarungi hidup dan kehidupan ini. Berapa banyak ya Tuhan berkat yang Kau sudah anugerahkan kepada kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat daripada-Mu. Sehingga boleh terjadi suatu keseimbangan ya Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk kami untuk itu. Sekarang ya Tuhan, di situasi dengan virus corona ini, banyak ya Tuhan sesama kami membutuhkan bantuan, kepedulian ya Tuhan. Pakai gereja-Mu ini ya Tuhan, yang di dalamnya kami adalah sebagai warga jemaat. Dan sebagai warga jemaat di antara kami ada merasakan sekali berkat-berkat yang Tuhan nyatakan untuk kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik, menyenangkan akan Tuhan. Di mana menyenangkan akan Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kami, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan serta berkati ya Tuhan akan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Masuk di dalamnya gereja Protestan Indonesia bagian barat. Dan di dalamnya adalah
Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Harapan Indah. Tuntunan Tuhan bagi jemaat-Mu ini ya Tuhan. Peranan kami masing-masing. Engkau sudah menganugerahkan sesuatu yang terindah kepada kami masing-masing. Dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Baik kami sebagai presbiter yang di dalamnya kami berperan sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai pendeta. Juga kami sebagai pengurus dari unit-unit misioner, pelkat, komisi, ya Tuhan. Mampukan kami, ya Tuhan. Dengan pemberian Tuhan, dengan talenta itu mempersembahkan yang terbaik, yang menyenangkan akan Tuhan. Kami meyakini penyertaan Tuhan untuk kami dalam melaksanakan panggilan pelayanan yang menyenangkan akan Tuhan. Dan di antara kami juga warga jemaat, ada mereka yang sangat-sangat membutuhkan suatu kepedulian sesama kami, dari sesama ya Tuhan. Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu ini. Kalau kami memberikan menyenangkan bagi Tuhan lewat gereja ini, yang berdasarkan kemampuan yang ada pada kami, maka biarlah pemberian persembahan itu benar-benar ya Tuhan persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan, bagi pekerjaan kemuliaan Tuhan ini tersalurkan dengan yang baik ya Tuhan. Kami di dalam memperhatikan satu dengan yang lain ya Tuhan, tentunya tidak adalah syarat ya Tuhan. Sebagaimana Engkau juga mau memberikan yang terbaik kepada kami, terlebih keselamatan, bukan karena kami adalah yang layak ya Tuhan. Justru kami tidak layak, inilah Engkau sangat peduli mau selamatkan kami dari dosa. Tuntunan Tuhan bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Di dalam melakukan pekerjaan kemuliaan Tuhan, melalui itulah kami selaku para pelayan presbiter, unit-unit misioner ya Tuhan. Situasi sekarang ya Tuhan, yang tidak memungkinkan kami bisa beribadah di gereja-Mu ini secara bersama-sama. Kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing dengan tuntunan apa yang sudah dipersiapkan oleh gereja ya Tuhan. Kami serahkan itu semua dalam tuntunan Tuhan, ibadah kami masing-masing yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Kami damba ya Tuhan, dengan virus corona berakhir ya Tuhan, maka tentu kami akan bisa lagi bersama-sama beribadah di gereja, di ibadah minggu, seperti saat ini ya Tuhan. Dan memungkinkan juga kami bisa melakukan lagi dengan aktivitas-aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu, usaha dan upaya yang tentunya itu semua adalah karena hikmat daripada Tuhan. Seruan pemerintah ya Tuhan, mampukan kami merealisasikan apa yang diserukan oleh pemerintah. Diam di rumah. Karena itulah salah satu cara agar terhentinya akan virus corona ini ya Tuhan. Serta berkati usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang kami yakini itu adalah hikmat daripada Tuhan, yang tentunya dengan maksud yang baik bagi negeri, bagi masyarakat, rakyat Indonesia ini,
dunia ini ya Tuhan. Upaya yang dilakukan oleh tim medis ya Tuhan, yang memberikan pelayanan kepada mereka yang mengalami virus corona. Tuntunan Tuhan bagi para medis, baik dokter, baik suster, relawan yang terdepan itu ya. Kami rasakan sekali ya Tuhan, dampak yang sangat-sangat besar dari virus corona ini. Tapi apapun juga kami yakini, kasih sayang Tuhan adalah kasih sayang Tuhan yang nyata untuk kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan itulah yang menguatkan kami, memampukan kami mengarungi hidup dan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Serahkan kepadamu ya Tuhan mereka yang mengalami pergumulan, penderitaan, baik itu dalam mereka fisik lemah, mereka yang mengalami kedukaan, mereka yang mengalami kesulitan dalam kaitan ekonomi ya Tuhan. Hanya kami bermohon, pakailah kami ya Tuhan gerejamu ini sebagai alat yang terbaik dalam mewujudkan kepedulian satu dengan yang lain. Inilah pernyataan kasih dan inilah pertolongan Tuhan. Tuhan sudah tuntun akan ibadah kami saat ini. Tuhan sudah tuntun bagi diaken dan penatua yang bertugas, untuk hamba juga yang telah memberitakan kebenaran firman, untuk organis, untuk pemandu puji-pujian, untuk operator, maupun juga untuk koster ataupun satpam atau penjaga parkir ya Tuhan. Dan ucapan syukur kami dengan berbagai hal yang sudah Tuhan anugerahkan, pertambahan usia, pribadi lepas pribadi, ulang tahun perkawinan, maupun hal-hal yang lainnya ya Tuhan. Bila sebentar ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan sertai berkati dalam perjalanan, kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Biarlah ibadah kami di minggu pagi ini yang diikuti oleh jemaat-jemaat di rumah masing-masing boleh memberikan suatu sentuhan bagaimana tentang kasih sayang Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi kami. Maka tentunya kami juga boleh meresponi, memberikan yang terbaik, yang menyenangkan akan Tuhan, yang mensukacitakan akan Tuhan, menjadi suatu persembahan yang hidup. Inilah beberapa ungkapan syukur, permohonan dan pengharapan kami. Dalam pengasihan-Mu ya Tuhan kami bermohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk doa persembahan, saya menjemput jemaat semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa secara berbalas. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari sujudlah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 dilayani oleh Pendeta John Marlin Tambunan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik Kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Henderina, kakak dari Bapak Ishak Hehanusa, Jemaat Sektor 2, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 jam 19 WIB di Ambon, dalam usia 55 tahun. Dimakamkan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 jam 16 WIB di Ambon. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih.
GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada NN atas sumbangan berupa 10 botol cairan pembersih lantai untuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih yang kedua, GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakan dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Di akhir ibadah ini pesan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 mengatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.